Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Daring. Melanjutkan video kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai akses specifier atau akses modifier. Apa itu akses specifier atau akses modifier? Nah, ini ada hubungannya juga tentang konsep pemrograman berorientasi objek nih atau OOP. Jadi akses specifier ini uh, akses level gitulah. Jadi kita bisa mengontrol member member kelas atau variabel kita ini bisa diakses di keseluruhan program atau di bagian-bagian tertentu aja gitu. Ini saya ada link sumbernya, siapa tahu teman-teman mau baca gitu ya, bisa diakses di situs Microsoft. Nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi ada beberapa tipe nih, ada public, private, protected internal dan private protected. Nanti kita mungkin untuk lebih mendalamnya lagi, nanti saya akan bikin uh, playlist baru lah ya untuk OOP ya, karena kita sekarang masih di level basic, jadi saya cuman akan menjelaskan yang public dan private aja nih. Nah, oke. Kita buka lagi project kita sebelumnya. Oke, ini bisa kita hapus yang enam sampai kelas ini, kelas student. Ini dihapus. Oke, misalkan kita punya satu buah kelas ya di bawah sini, kelas student misalkan. Kemudian di dalam kelas student itu kita punya member kelas atau variabel gitu ya, misalkan integer id. Kemarin kan kita sudah coba kan, ini kalau penulisannya seperti ini dia tidak bisa diakses nih di kelas yang lain gitu. Ini karena dia kalau di sysap itu secara default kalau kita mendefinisikan variabel itu dia secara defaultnya itu private. Jadi walaupun nggak ditulis private gini, dia secara default udah private. Jadi si variabel ini, si id ini nggak bisa diakses nih di luar kelas ini. Nah, ini ada dua cara nih supaya si id ini bisa kita akses di luar kelasnya. Yang pertama, kita kasih akses public gitu ya, public. Nah, ini kemarin udah kita coba nih kan, student 1 id. Nah, dia muncul di sini tuh. Tapi kalau dia private, dia nggak muncul, ada tulisan errornya, katanya in access due to protection level. Nah, jadi si id ini nggak bisa diakses di luar kelasnya, dia cuma bisa di dalam kelasnya ini aja nih. Nah, kita balikin. Atau kalau misalkan kita pengen si id ini tetap private, cuman di dalam kelasnya aja gitu ya, tapi yang di luar ini cuman bisa akses value-nya aja gitu. Nah, ini bisa nih kita kasih metodenya yang public.
misalkan get ID misalkan. Nah, si get ID ini mengembalikan nilai si ID ini. Nah, gitu. Jadi si ID-nya tetap private, tapi kita kalau mau akses ID ini kita pakainya yang get ID ini. Pakai metode get. Nah, itu dia get ID. Nah, ini kita taunya ini udah akses ID ini gimana nih? Kan kita nggak tahu kan get ID ini beneran akses ke ID ini apa enggak gitu. Coba kita kasih nilai aja nih. Misalkan ID-nya 20. Ini kita tampilin aja coba. Console right line. Oke, kita jalanin. Nah, jadi seperti itu teman-teman. 20 kan. Ada private, ada ya mungkin sampai di situ aja videonya teman-teman. Karena kita masih basic ya, masih di level dasar gitu, jadi sampai di sini dulu. Nanti mungkin saya akan lebih dalam lagi, saya akan bikin playlist di pemrograman OOP-nya gitu. Jadi sekian dulu, sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.